Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hidayah, NIM 23070007, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tindakan yang dilarang dan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggarnya. Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Hukum pidana di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP terdiri dari 3 buku, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis adalah peraturan-peraturan pidana yang disatukan dalam buku atau kitab, seperti KUHP. Sementara hukum pidana tidak tertulis adalah peraturan pidana yang tidak tertulis, tetapi masih diyakini oleh masyarakat sebagai aturan yang harus dipatuhi. Beberapa asas dalam hukum pidana diantaranya adalah asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat perbuatan itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini mengikuti juga tindakan tata tertib. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan seperti yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu dalam hukuman pokok dan pertambahan, yaitu yang pertama hukuman mati seperti penjualan obat-obat terlarang, terorisme, pembunuhan berencana. Yang kedua hukuman penjara, biasanya dimulai dari 1 tahun ke atas, contohnya pencuri, pemerkosaan, pembegalan. Yang ketiga hukuman kurungan, biasanya dimulai dari 1 bulan sampai 1 tahun, contohnya persinaan, pengeroyokan, pemukulan, dan tidak menghilangkan nyawa. Yang keempat hukuman denda, sama dengan pembayaran. Yang kelima hukuman tambahan, yaitu yang pertama pencabutan hak-hak tertentu seperti mencabut jabatannya dan sebagainya. Yang kedua perampasan barang-barang tertentu. Yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Secara umum tujuan hukum pidana adalah yang pertama mencegah kejahatan. Dengan adanya ancaman hukuman diharapkan orang akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum. Yang kedua memberikan keadilan. Hukum yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Yang ketiga, mendidik masyarakat. Hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Contoh tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adalah pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, dan perdagangan narkoba. Selanjutnya delik. Asal katanya delictum, bahasa Belanda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah merupakan tindak pidana. Menurut Profesor Mueljatno, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran undang-undang tindak pidana. Delik merupakan tindak pidana. Menurut Profesor Mueljatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut. Asal saja dalam perbuatan itu dilarang dan ditujukan pada orang yang telah melakukan suatu kejahatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Menurut Van Hamel, delik sama dengan strafbarfeit atau kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simons, delik adalah sama dengan strafbarfeit, kelakuan atau handling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.